Nanti Ibu Guru absen, baru kalian menghidupkan mikrofonnya ya. Di room sekarang sudah ada 11 orang, termasuk Ibu. Ibu Guru itu sebenarnya berharap kalian itu semua pada masuk kelas, karena ini kan adalah semester penaikan kelas. Jadi, nggak sampai ada yang tidak naik kelas. Walaupun ini kita berada di masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Ya, oke. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini itu Ibu ada beberapa, ini kan kita baru pertemuan pertama ya untuk pelajaran DDG. Ibu Guru ada beberapa peraturan yang mesti kalian harus ikuti demi mencapai nilai ketuntasan kalian nanti di akhir semester. Yang pertama itu kehadiran ya. Jadi ini kan kalian tidak perlu ke sekolah untuk bisa hadir di belajar di kelas Ibu, kalian tinggal aktifkan saja HP kalian. Dan ini kan menggunakan, kalau kalian gunakan akun Kemdikbud yang dibagikan sama Pak Harlan, wali kelas kalian, itu gratis, kan kalian dapat paket gratis, dan paket ini bisa dipakai untuk Google Meet ya. Jadi kalian jangan khawatir, jadi yang merasa dirinya tidak punya paket, silahkan hubungi wali kelasnya supaya kalian itu dapat fasilitas paket untuk pembelajaran ya. Nah, absennya Ibu Guru itu terapkan 3 absen. Kenapa Ibu Guru terapkan 3 absen? Jangan sampai Ibu Guru itu absen pertama, Ibu Guru langsung absen kalian satu-satu. Bu Guru Aisyah Putri izin lagi berduka, oke. Yang izin seperti Aisyah Putri tadi, itu Ibu Guru akan menerima izinnya jika dia melakukan konfirmasi sebelum pembelajaran ya. Jadi seperti ini, di sebelum pembelajaran dia sudah minta izin. Tapi kalau misalnya kita sudah selesai pembelajaran baru minta izin, itu Ibu Guru tidak akan beri izin di absen, tapi Ibu Guru akan memberi kode alfa. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada halangan hadir, misalnya ada acara keluarga, itu silahkan konfirmasi melalui chat di grup WA. Ya, silahkan ngomong saja di grup, nggak usah japri Ibu Guru. Soalnya kalau japri biasanya Ibu Guru nggak baca. Ibu Guru baca yang di grup, ya. Jadi kalau ada yang izin, ada yang berhalangan hadir, ada yang ada acara keluarganya sehingga tidak bisa ikut Google Meet, itu silahkan konfirmasi sebelum pembelajaran dimulai. Kalau misalnya pelajaran sudah selesai, itu Ibu Guru anggap alfa ya, karena tidak ada konfirmasi. Jadi absennya itu, Ibu Guru langsung absen langsung ya. Andre. Hadir, Bu. Apolonia. Hadir, Bu. Asya. Hadir, Bu. Awal. Hadir, Bu. Deviana. Hadir, Bu. Fauzul Kabir. Hadir, Bu. Juvita. Hadir, Bu. Fausan. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Wasarni. Hadir, Bu. Oke, jadi ada 10 orang di room. Nah, kemudian selain Ibu Guru mengabsen kalian secara langsung seperti tadi, Ibu Guru juga kan bagikan link absen kepada kalian. Layarnya Ibu sudah kelihatan ya sama kalian? Sudah, Bu. Kelihatan? Ya. Ini yang sudah melakukan absen. Iya, yang sudah absen ya. Dia sudah mengisi absen melalui link yang Ibu Guru bagikan. Tiara ada, Andre, Wasarni, Deviana. Awal ini belum ada. Oh, awal sudah ada di room ya. Asya, Wasarni 2 kali. Kalau 2 kali ini Ibu Guru delete aja ya. Oke, diambil yang pertama. Apolonia, Juvita, Fauzul Kabir, Nuk Iksan.
Iksan ini belum ada di room tapi sudah mengabsen. Siapa yang belum mengisi absen yang di link absen? Yang 10 orang ini? Sudah semua ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian Ibu Guru juga ingin mengambil absen capture. Absen capture itu apa? Ibu Guru mau screenshot layarnya Ibu dan wajah kalian itu semua kelihatan. Jadi bisa Ibu Guru minta tolong kalian semua mengaktifkan kameranya. Silahkan diaktif. Ya, silahkan aktifkan kameranya, Nak. Oke, Asyik sudah tampil, awal sudah ada. Apolonia, Deviana, Andre, Tiara, Wasarni, Fasul Kabel belum. Fauzan, Juvita, silahkan diaktifkan kameranya. Oke. Sabar ya, jangan dulu dimatikan. Ya, Ibu Guru lagi proses menyimpan bukti fisik. Ya. Bukti fisik itu mana sih? Oke, satu kali lagi. Oke, Alifa baru masuk ya. Alifa baru masuk. Alifa silahkan ini ya. Apalagi silahkan isi absen di kolom chat. Fauzan dimatikan dulu mikrofonnya, Nak. Bisa Bu? Iya, saya matikan Ji. Oke. Sudah Ibu Guru sudah mengabsen. Boleh matikan kembali kameranya karena pembelajaran kita akan segera kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kita hari ini materinya adalah di layar kalian tampak ini anunya Ibu Guru ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan materinya Ibu Guru? Tidak, Bu. Oke. Jadi materi kita hari ini itu tentang pertemuan 1 tentang KD apa ya? Oke, kita akan masuk di pertemuan pertama untuk semester 2 untuk kelas 10 RPL dengan materi dasar-dasar desain grafis. Suara Ibu kedengaran? Dengaran, Bu. Dengaran, Bu. Kita masuk materi pertama, kompetensi dasar ya. Jadi untuk materi kita dasar-dasar desain grafis itu ada 12 kompetensi yang akan kalian harus pelajari. Jadi dari 12 kompetensi itu Ibu Guru bagi 2. 1 sampai 6 kompetensi itu kalian sudah dapatkan di semester 1. Nah, untuk di semester 2 dari kompetensi 7 sampai kompetensi 12. Yang angka 3 ini adalah nilai rapor untuk pengetahuan. Jadi semua tentang pengetahuan itu poinnya di depan 3. 3.7 berarti pengetahuan yang ketiga untuk kompetensi ke-7. Nah, untuk kalau poin 4, ini kan 3, ini 4 ya. Kalau 4 itu untuk nilai rapor di bagian keterampilan. Jadi kalian harus ada nilai pengetahuannya 3.7 dan ada nilai keterampilannya, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Untuk yang di bawah ini 38, 39 dan sampai 312 itu kita akan bahas di minggu-minggu depan. Hari ini kita bahas dulu KD yang pertama.
yaitu 3.7. Untuk 4.7 itu praktek. Itu prakteknya minggu depan. Ya. Jadi kita pelajari dulu teorinya, minggu depan kita praktek. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi kompetensi dasar hari ini akan kita pelajari satu saja, tidak usah banyak-banyak supaya kalian tidak terlalu pusing. Kita ingin menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Ya, itu yang kompetensi dasarnya. Nah, indikator pencapaian kompetensi, indikatornya 3.7.1, kita akan menerapkan gambar vektor. Jadi gambar vektor itu gambar yang memiliki besar, ada besarannya, dan ada arahnya. Itu gambar vektor. Kemudian yang kedua, kita ingin memahami konsepnya. Bagaimana sebenarnya konsepnya kalau kita mau manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Jadi ada beberapa fitur efek yang akan kalian pelajari sehingga bisa memanipulasi gambar. Nah, ini yang keempat, ini kan kalau 4 tadi berarti keterampilannya ya. Nanti kalian itu bisa menjelaskan konsep manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Nah, untuk poin 4 ini nanti itu praktek. Jadi prakteknya nanti Ibu Guru nanti arahkan bagaimana supaya kalian bisa praktek ya. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran tadi sudah ada kompetensi dasarnya, ada indikator pencapaian, sekarang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 3.7.1, setelah kita berdiskusi dan menggali informasi, Ibu Guru berharap itu kalian bisa menerapkan gambar vektor secara mandiri. Jadi kalian nanti bisa menerapkan fitur efek secara mandiri. Kalian juga mengerti pengertian gambar vektor secara percaya diri. Kemudian Ibu Guru juga berharap kalian itu memahami konsep bagaimana cara manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek secara mandiri. Kemudian kalian itu nanti bisa menjelaskan konsep manipulasi gambar dengan menggunakan fitur efek secara percaya diri. Nah, yang keempat, ini tadi kalau keempat keterampilan ya. Kalian setelah bisa menjelaskan, kalian berdiskusi dengan teman sebangku dengan menggunakan manipulasi efek, manipulasi gambar. Oke, sudah ya? Paham ya untuk tujuan pembelajaran? Sekarang kita masuk di materinya. Apakah sebenarnya itu manipulasi gambar? Ada yang mau bantu Ibu Guru baca? Saya, Bu. Namanya siapa itu? Tiara ya? Asya. Asya, oke. Bagi yang membantu Ibu Guru kasih tambahkan 2 poin. Silahkan Asya. Manipulasi gambar adalah aplikasi edit gambar yang menggunakan berbagai teknik, menggunakan ilusi dan penipuan untuk membuat gambar menjadi lebih menarik, tidak dengan tambahan atau koreksi readers, menggunakan cara analog dan digital. Lanjut. Pada digital editing, foto-foto biasanya akan diambil menggunakan kamera digital dan input langsung pada komputer. Transparansi atau foto cetakan juga bisa didigitalkan dengan menggunakan scanner, atau juga bisa dengan cara gambar diperoleh dari database stok dalam fotografi. Oke, jadi ini kita akan manipulasi gambar. Jadi gambarnya itu sudah ada, kita mau bikinkan manipulasi. Nah, manipulasinya ada macam-macam caranya. Untuk Asya Ibu Guru kasih 2 poin. Jadi setiap kalau misalnya Ibu Guru tanya dan menjawab, Ibu Guru kasih 2 poin. Nah, 2 poin ini untuk apa? Itu untuk menilai praktek. Jadi kalau misalnya sudah ada praktek, ya Ibu Guru kasih tugas. Misalnya nilainya dapatnya 80, nanti Ibu Guru akan tambahkan dengan poin yang ini tadi. Jadi silahkan kalau Ibu Guru bertanya, jangan diam-diam saja ya, supaya kita bisa 2 arah. Jangan cuma Ibu Guru yang bicara, Ibu Guru berharap kalian juga berbicara. Oke, sampai sini paham tentang manipulasi gambar? Ya, Bu.
Oke. Bu, paham Bu. Oke, sekarang kita masuk fitur efek. Kan tadi Ibu Guru selalu sebut fitur efek. Kita mau manipulasi gambar dengan fitur efek. Siapa yang membantu Ibu Guru baca? Saya Bu. Siapa? Ahmad. Iya Bu. Oke, Ahmad Maulana. Silahkan Ahmad. Dari fitur efek Bu. Ya. Fitur efek. Fitur efek pada gambar vektor adalah teknik manipulasi gambar vektor dengan menggunakan efek-efek yang tersedia. Beberapa fitur efek yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 1. Efek bleed. Mengisi Blend. ruang yang kosong. Efek blend. Efek Blind. blend. Mengisi ruang yang kosong dengan bentuk 3D pada dua objek yang telah dibuat. 2. Efek kontrol. Memberi kontur. Memberi bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding dalam objek asli. 3. Efek distort. Merubah bentuk objek asli menjadi abstrak sesuai dengan keinginan. Nomor 4. Efek drop shadow. Memberi bayangan pada objek sesuai dengan pengaturan arah datang cahaya. Nomor 5. Efek envelope. Menyunting objek yang telah dibuat. Nomor 6. Efek extrude. Membuat satu objek menjadi 3D sesuai dengan dimensi yang dapat diatur. Nomor 7. Efek transparansi. Merubah objek menjadi transparan atau tembus pandang. Oke, jadi hari ini ada 7 efek yang akan kita pelajari. Jadi kita mau manipulasi gambar pakai efek-efek yang ketujuh ini. Kita mau bikin itu gambar jadi berbeda dari awalnya dengan fitur efek ini. Nah, untuk penggunaan fitur-fitur efek ini ada beberapa aplikasi yang kalian harus gunakan. Untuk contoh yang Ibu Guru berikan nanti, itu kita menggunakan Corel Draw. Jadi untuk prakteknya minggu depan, Ibu Guru mau tanya, kalian sudah dibagi kelompok sama wali kelas? Sudah Bu, Kelompok apa, Bu? Oh iya, kan ada pembagian kelompok supaya bisa kalian sama-sama belajar. Belum, Bu. Sudah itu yang Oh, nanti saya bilang iya, ada sudah dibentuk itu kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang yang misalnya tidak punya paket, tidak punya HP, bisa bergabung dengan teman-temannya untuk belajar bersama. Jadi ini fitur efek ini kalian itu tidak bisa kerja kalau kalian tidak punya komputer. Jadi harus kerja di komputer, ini tidak bisa dikerja di HP. Bagaimana kalian mau menjadi seorang desain grafis, tapi kalian perangkatnya cuma HP. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang desain grafis harus punya laptop. Nah, untuk prakteknya kita minggu depan, itu sebisa mungkin kalian prakteknya di laptop. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, di sini yang punya laptop berapa orang? Siapa yang punya laptop? Saya Bu, punya Bu. Jangan bilang saya, bilang namanya. Ibu Guru tidak kelihatan. Ahmad punya. Ahmad. Ibu Guru tandai ya, Ahmad punya. Siapa lagi? Selain Ahmad. Siapa lagi yang punya laptop? Jangan bilang saya bilang namanya. Namanya siapa? Alifa, Bu. Alifa. Oke, Alifa ada. Yang penting misalnya di rumah bukan laptop kalian sendiri, misalnya laptop orang tua, laptop kakak, laptop tante, yang penting laptopnya bisa dipakai. Silahkan bisa dibilang saya ada, gitu, supaya bisa dipakai untuk praktek. Siapa lagi? Baru 2 orang ini, ada Alif, ada Ahmad, siapa lagi? Cuma 2 orang yang punya laptop? Saya ada, Bu. Asya. Asya, oke, Asya. Saya juga. Siapa lagi itu habis Asya? Arif, Bu. Andre, Bu. Arif, tunggu ya, Ibu udah tulis. Arif, oke, Arif ada. Siapa lagi? Andre, Bu. Andre. Siapa lagi? Devi, Bu. Siapa? Deviana.
Deviana. Ada lagi? 5 orang saja yang punya. Nah, karena 5 orang yang punya, nah 5 orang ini Ibu Guru akan jadikan kalian ketua kelompok, ya. Dan yang tidak punya laptop harus bergabung di kelompok yang sudah ada tadi ya. Jadi kelompok 1 Asya, Ibu Guru kasih jadi Asya ketua kelompok 1. Kelompok 2 itu Ahmad, kelompok 3 Alifah, kelompok 4 Arif, kelompok 5 Andre, kelompok 6 itu Deviana. Silahkan kalian mencari teman kalian ini yang paling terdekat rumahnya dengan kalian. Karena ini tugasnya nanti individu. Individu ya. Nah, untuk aplikasinya, aplikasi Corel yang akan kalian gunakan untuk belajar fitur efek, itu Ibu Guru akan bagikan di Google Classroom. Jadi kalian nanti silahkan mengunduh aplikasinya dan silahkan kalian menjalankan fitur efek atau melakukan manipulasi, teknik manipulasi gambar, vektor dengan menggunakan fitur efek. Oke, sampai sini paham? Paham Bu, paham sekali Bu. Oke, paham sekali. Ibu paham. Oke, kalau begitu kita lanjut. Sekarang jam berapa sih ini? Jam berapa sekarang? Udah lihat jam. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau pelajari bagaimana sebenarnya itu efek Blinn. Ya, efek Blinn di sini dikatakan dia mengisi ruang kosong dengan bentuk 3 dimensi pada objek yang telah dibuat. Nah, begini caranya membuat efek blend. Ada yang bantu Ibu Guru baca? Saya Bu. Asya sudah tadi. Yang lain, kasih kesempatan yang lain sudah dapat poin. Saya Bu. Fauzan, silahkan. Membuat efek blend. Efek blend adalah efek yang mengisi ruang kosong dengan bentuk 3D pada 2 objek yang telah dibuat. Oke. Langkah pertama. Buatlah 2 objek yang sama ataupun berbeda. Langkah kedua, pada toolbox, klik ikon segitiga kecil lalu blend tool. Yang ketiga, klik dan tahan pada objek pertama, kemudian tarik ke objek kedua untuk membentuk efek blend. Perhatikan gambar di bawah. Nah, jadi ini yang pertama ya nak. Kalau kita membuka aplikasi Corel Draw, sebenarnya Ibu Guru mau contohkan ya. Tapi Ibu Guru di laptopnya ini belum Ibu Guru install Corel. Nanti minggu depan kalau kita praktek, itu Ibu Guru akan contohkan ya. Ibu Guru cuma punya aplikasi Photoshop, dan Photoshop itu agak berbeda sedikit dengan Corel. Jadi kita praktik minggu depan, kita belajar teori dulu sekarang ya. Jadi caranya yang pertama, kalau kita ingin membuat efek blend, yaitu efek untuk mengisi ruang kosong. Yang mana ruang kosong? Ini kan ada 2 objek. Pertama yang kita bikin adalah membuat 2 objek yang sama atau berbeda. Di sini objeknya berbeda. 1 segi 4, warnanya hijau. Objek yang kedua, lingkaran, warnanya biru. Nah, efek blend ini kita ingin mengisi ruang kosong. Lihat antara kotak dan lingkaran, ini ada ruang kosong di sini. Nah, inilah yang akan kita isi dengan bentuk 3 dimensi yang akan kita buat. Caranya, jadi kita bikin dulu objeknya 2 ya. Nanti kalian akan bikin objeknya 2, tinggal di drag-drag saja ini bikin. Kalau sudah jadi seperti ini, kita masuk di toolbox. Toolbox, kita klik ikon segitiga kecil, terus kita pilih blend tool ya. Dia lambangnya seperti ini, ada kayak 3 lapis, putih, kuning, orange, hitam. Jadi itu blend, efek blend. Ketika kita tekan, kita klik ini blend ya. Kita klik tahan pada objek pertama. Jadi itu setelah kita klik blend, kita klik objek pertama yang ini, kemudian kita tarik ke objek kedua. Lihat mouse-nya Bu Guru, ini yang hijau ditarik ke warna biru. Setelah kita tarik, kita lepas mouse-nya kita. Sabar, dia kembali ke sini. Nah, setelah dilepas akan hasilnya seperti ini. Jadi bentuknya menjadi 3D, menjadi 3 dimensi. Sampai sini paham efek blend? Paham? Ya, ini bisa juga bentuk yang lain misalnya ya.
Di sini gambarnya bintang. Terus setelah objek pertama bintang, objek kedua lingkaran. Jadi dari bintang menjadi lingkaran. Bisa juga misalnya nama kalian misalnya Asya. Di objek kedua menjadi Asyi. Jadi begitu kalian kasih efek blend, mengisi ruang kosong, nama kalian jadi berubah. Jadi mirip seperti ini. Ini dari segi 4, dia berubah menjadi lingkaran. Jadi dia buat seperti 3 dimensi. Oke, sudah paham tentang efek blend? Oke, nanti minggu depan ini prakteknya per kelompok ya. Tetapi tugasnya dikumpul secara individu. Jadi misalnya minggu depan itu ibu guru akan kasih tugas nomor 1, membuat efek blend. Kalian boleh pilih objeknya apa saja di sini. Boleh lingkaran, segitiga, segi 4, boleh nama kalian, warnanya berbeda. Nah, setiap orang itu akan membuat atau membuat efek blend yang berbeda-beda. Kalau sama berarti itu kan plagiat, tidak boleh ya, supaya kalian bisa. Jangan temanmu bisa, kamu tidak bisa, cuma lihat-lihat saja. Ini tidak bisa dilihat-lihat. Ini harus praktek. Supaya kalian tahu. Oke? Paham sampai sini? Paham Bu, paham. Oke, kita lanjut di efek yang kedua. Apakah efek yang kedua? Siapa yang membantu ibu guru baca? Saya, Bu. Siapa itu? Sarni? Oh, Sarni ya? Hah? Siapa yang membuat tadi? Sarni siapa? Oh, Salsabila. Oh iya, Salsabila silakan. 2. Membuat efek kontur. Efek kontur adalah efek yang memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Buatlah sebuah objek yang akan diedit. Pilih Stick Tool, klik pada objek yang telah dibuat. Pada Toolbox, pilih Contour Tool pada Toolbox. Klik pada garis tepi atau tengah objek, lalu tarik ke dalam atau luar objek untuk membentuk efek kontur. Oke, jadi yang pertama tadi sudah ada efek blend, sekarang kita membuat kontur. Kontur itu, jadi dia kalau kontur itu ukurannya itu sebanding. Jadi kalau sebanding ya, misalnya kalau kontur A, kita membuat kontur A, berarti kita bikin ukurannya lebih kecil atau lebih besar, tetapi perbandingannya sama. Jadi cara bikin efek kontur, pertama kita bikin dulu objek. Ini di sini objeknya segi 4 ya. Nah, setelah kita bikin ini objek segi 4, itu kita pilih pick tool pada objek yang dibuat. Nah, setelah kita pilih pick tool, kita masuklah dia di toolbox. Toolbox nanti di bagian Corel ini, di bagian toolbox di samping itu ada pilihan-pilihan menu, ada salah satu pilihan menu toolbox. Nah, di toolbox yang pertama tadi itu blend, yang di bagian bawahnya blend ada kontur. Nah, kita pilih yang kontur. Kontur itu kita ingin membuat seperti bingkai. Jadi di sini setelah kita pilih kontur, kita klik yang ini gambar, kita ketik garis tepinya, lalu kita tarik. Kita tariknya ke dalam. Kelihatan maksudnya ibu guru tidak? Ini tarik ke dalam sehingga di dalamnya ini ada satu lagi bagian segi 4 yang ukurannya perbandingannya sama. Sehingga akan terbentuk seperti bingkai. Jadi terbentuk garis tepi tengah objek lalu tarik ke dalam. Bisa juga kita tarik keluar. Lebih besar. Sehingga membentuk efek kontur. Jadi dia ada efek konturnya. 2 lapis. Kontur itu berlapis-lapis. Sampai sini paham, nak? Ya, Bu. Oke. Alhamdulillah kalau paham. Karena nanti ini kalian akan kerja per orang. Tapi presentasinya per kelompok. Ya. Oke, yang efek kontur ibu guru anggap kalian sudah paham. Kita pindah di efek yang lain. Bagaimana cara memanipulasi gambar dengan efek yang lain. Efek yang ketiga. Siapa membantu ibu guru? Saya, Bu. Nur Iksan. Siapa? Fauzul.
Fauzul Kabir. Fauzul Kabir. Oke, silahkan. 3. Membuat efek distor. Efek distor adalah efek yang dapat merubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak dengan perintah yang kita inginkan. Langkah pertama. Buat sebuah objek akan diedit, pilih pixel, klik pada objek yang telah dibuat. Langkah kedua, pilih distort pada toolbox, lalu pada property bar, pilih distort yang diinginkan. Langkah ketiga, klik garis tepi objek lalu tarik ke arah kanan untuk membentuk efek distort. Oke, 2 poin untuk Fauzul Kabir ya, Fauzul Kabir. Oke, jadi untuk efek distort itu adalah efek yang dapat merubah bentuk asli. Ini bentuk aslinya, lihat yang warna hijau. Itu dia menjadi abstrak. Abstrak itu tidak tentu sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Jadi efek distort itu contohnya ya, pertama kita bikin dulu objek. Sudah kita bikin objek, kemudian kita pilih pick tool. Terus sudah kita pilih pick tool, kita klik objeknya. Kalau kita klik objeknya, ini ada tanda hitam ini, segi 4.9 ini artinya dia objeknya aktif. Kalau sudah aktif seperti ini, kita pilih distort. Bagaimana distort? Distort itu ada pada toolbox, lalu kita pilih property bar, kita pilihlah distort. Distort ini berada di bawahnya kontur yang tadi. Jadi dia berdekatan blend, ada kontur, ada distort. Nah, distort ini cara membuat efek distort, kita klik ini yang paling pinggir, yang ini, yang paling sini ya. Terus kita tarik ini ke arah kanan. Jadi ini kita tarik ke arah kanan sehingga bentuknya seperti ini. Dia membentuk efek yang abstrak. Yang kita tidak kira jadinya seperti ini. Kalau yang sebelumnya tadi blend sama kontur, itu kita bisa tahu penampakannya apa yang terjadi setelah kita kasih efek. Kalau ini tidak, dia itu menjadi abstrak, bentuknya seperti bunga. Ya, sampai sini paham efek distort? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu, paham. Kalau begitu kita pindah di efek yang berikutnya, efek yang keempat. Siapa mau bantu Ibu Guru baca? Siapa bantu Guru baca? Iya, Bu. Namanya siapa? Andre, Bu. Andre belum ya? Ya, Bu. Oke, silakan Andre. 4. Membuat efek drop shadow. Efek drop shadow adalah efek untuk memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur arah datang cahayanya. Langkah pertama, buatlah sebuah objek yang akan diedit. Pilih pick tool, klik pada objek yang telah dibuat. 2. Pilih drop shadow tool pada toolbox. 3. Klik garis tepi objek, lalu tarik ke arah kanan untuk membentuk efek distort. Oh, bukan efek distort ini ya, ini efek drop shadow ya, Ibu Guru mungkin belum ganti. Ya, oke. 2 poin untuk Andre. Ibu Guru tulis dulu, nanti Ibu Guru lupa ya. Oke, jadi yang keempat itu fitur efek untuk memanipulasi gambar, ada namanya efek drop shadow. Jadi kita, shadow itu apa? Ada yang tahu apa itu artinya shadow? Bayangan. Betul, kita mau bikin bayangan. Nah, betul, bayangan ya. Jadi efek drop shadow, kita mau ingin objeknya kita itu ada bayangannya. Jadi efek drop shadow itu adalah efek memberi sebuah bayangan pada objek yang kita bisa atur arah datangnya cahaya. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan, kita bikin dulu objeknya. Di sini objeknya warna biru, bentuknya persegi 4. Kemudian kita tekan dia. Kalau kita tekan, artinya kita aktifkan ini gambar. Kalau aktif, dia ada titik-titiknya ini yang hitam. Dia artinya aktif.
Nah, kalau dia sudah aktif, kita akan terapkan dia efek drop shadow. Caranya bagaimana? Cari di toolbox, pilih drop shadow tool. Jadi kalau tadi yang tempatnya kontur sama distort itu berbeda, ini dia tempatnya agak di bawah, beda dia. Ini dia gambarnya seperti ini, yang warna kuning ini dilingkari. Nah, dia ini toolbox untuk drop shadow. Nah, setelah itu klik tepi garis objek, lalu tarik ke kanan membentuk efek shadow, bukan efek distort ini ya, Bu Guru belum ganti. Jadi ini gambar yang awal tadi kita mau bikin bayangan di sebelah kanan bawah. Jadi caranya gambar ini yang ini, lihat kursornya Bu Guru, kelihatan gambar 1. Ini diklik kiri, baru tarik ke kanan seperti ini, baru lepas. Sehingga bayangannya itu ke arah sebelah kanan. Kalau misalnya kalian ingin shadow-nya di sebelah kiri, tariknya ke sebelah kiri. Kalau mau ke atas, tarik shadow-nya ke atas. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Oke, itu tadi yang keempat ya, gampang ya kalau kita mau manipulasi gambar. Iya Bu, gampang Bu. Iya gampang, yang penting sekarang ada laptop. Kalau tidak ada laptop tidak bisa kita bayangkan, ini bukan pekerjaan membayangkan, ini pekerjaan yang harus dikerja. Oke, kita lanjut di efek yang berikutnya, efek yang kelima. Nah, ini dia. Ada yang bantu Bu Guru baca? Ayo, siapa membantu Bu Guru baca? 2 poin. Saya, Bu. Ahmad Maulana sudah tadi, yang lain? Saya, Bu. Wasarni, ya Wasarni, silahkan Wasarni. 5. Membuat efek envelope. Efek envelope adalah efek yang memungkinkan kita untuk menyuting objek yang telah kita buat. Fungsi ini hampir sama dengan setol. Langkah pertama, buatlah sebuah objek yang akan diedit. Pilih pixel, klik pada objek yang telah dibuat. Langkah kedua, pilih envelope tool pada toolbox. Langkah ketiga, klik pada salah satu sisi garis, lalu tarik ke arah yang diinginkan. Oke, makasih Wasarni, 2 poin ya untuk Wasarni. Oke, jadi efek envelope itu efek yang memungkinkan kita untuk menyunting. Nyunting itu kita ingin ubah gambar awal sesuai yang kita inginkan. Kita mau sunting dia, ya kita mau potong, kita mau kasih belok-belok. Intinya sama dengan tool. Nah, caranya untuk membuat efek envelope, pertama kita bikin dulu objeknya. Setelah kita bikin objek, kita pilih pick tool. Setelah kita pilih pick tool, kita pilihlah envelope yang ada di toolbox. Dia letaknya itu envelope ada di bawahnya di store. Dia ada titik-titiknya seperti ini kayak amplop. Nah, bagaimana cara mengerjakannya ini efek envelope? Di sini yang gambarnya segi 4. Di sini lihat ini garis kuning. Kelihatan kalian garis kuning? kelihatan Bu. Ya, Bu. Nah, ini ada 3 kali tarik. Tarik pertama, ini yang ini ya, lihat kursornya Bu Guru. Dia bentuknya seperti ini. Kemudian ditarik lagi dari arah bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Terus ditekan lagi dari arah sebelah kiri, jadi seperti ini. Jadi ini sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita mau di sini lurus, ini yang kuning yang ini tidak usah ditarik, ini saja 2. Seperti itu. Jadi ini bisa kita tarik-tarik. Yang warna biru ini bisa kita atur sesuai yang kita inginkan. Misalnya ya, kita ingin membuat logo. Logonya itu berupa huruf. Misalnya Wasarni ya. Wasarni mau bikin logo produk barang.
Dia ingin pakai logonya huruf W karena namanya Wasani W ya. Jadi huruf W itu yang sudah ada di tipe-tipe font itu kan sudah paten. Mau bikin huruf yang berbeda, jadi boleh menggunakan efek envelope seperti ini. Jadi ini kan sudah seperti huruf W, terus tinggal dibalik saja, baru dihias-hias sehingga dia bentuknya W-nya itu akan berbeda dengan siapapun, jadi tidak ada samanya. Jadi dia itu original, logonya tidak ada yang bisa sama karena itu dibuatnya sendiri. Ya, kalau bikin yang sudah ada itu berarti bisa dicontek orang. Logonya bisa diciplak orang sehingga bisa penipuan. Kalau bikin sendiri berarti original, itu lebih bagus. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ini kita sampai jam berapa sih sebenarnya ini mata pelajaran ini? Kita lihat dulu ya. 9.15 ya. Oke, berikutnya kita lanjut di efek yang ke-6. Siapa yang bantu Bu Guru baca? Efek yang ke-6, siapa yang bantu Bu Guru baca? Saya, Bu. Tiara? Ya, Bu. Oke, silahkan Tiara. Membuat efek extrude. Efek extrude adalah efek yang dapat membuat satu objek menjadi 3D dengan dimensi yang dapat kita atur sendiri. Langkah pertama, buatlah sebuah objek yang akan diedit. Pilih Pick Tool, klik pada objek yang telah dibuat. Langkah kedua, pilih Extrude Tool pada Toolbox. Langkah ketiga, klik pada titik tengah objek, tarik ke arah yang diinginkan untuk membentuk 3D. Oke, makasih Tiara. 2 poin untuk Tiara ya. Nah, jadi efek extrude itu mirip-mirip kayak kita yang pertama tadi blend ya. Tapi kalau blend bentuk awalnya dengan yang kedua berbeda. Kalau ini bentuk awalnya seperti ini. Misalnya kita bikin objek ya. Objeknya ini persegi, warnanya pink. Tempat ambil toolboxnya itu di bawahnya envelope, dia bentuknya extrude. Jadi kita mau bikin seperti 3 dimensi. Kalau yang pertama tadi yang blend, awalnya segi 4, terakhirnya lingkaran. Kalau ini awalnya segi 4, berakhir dengan segi 4. Tetapi akan muncul 3 dimensi di tengahnya. Caranya kita klik objeknya, kemudian kita tarik ke arah yang kita inginkan sehingga dia timbul. Jadi misalnya kalau kalian bikin sesuatu, kalian ingin manipulasi gambar, misalnya nama kalian ya, namanya misalnya Tiara. Tiara ini pinginnya namanya itu ada efek extrude-nya. Jadi silahkan pilih di toolbox, pilih extrude, dan ditarik. Jadi dia hurufnya seperti timbul. Dia jadi 3 dimensi, yang awalnya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Karena dia ada efek extrude-nya. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Oke, jadi ini objek yang Ibu Guru kasih contoh. Kalian boleh mengeksplor nanti untuk tugasnya. Boleh tidak segi 4, boleh nama kalian, kelas kalian, boleh juga objek yang lain. Misalnya pohon. Pohon kan 2 dimensi. Kemudian kita kasih efek extrude, dia jadi 3 dimensi. Boleh pemandangan, terserah kalian. Silahkan berkreasi untuk tugasnya. Oke? Sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Oke. Kalau begitu kita lanjut di efek yang terakhir. Nah, siapa yang bantu Ibu Guru? Siapa yang bantu Bu Guru baca efek yang terakhir? Daripada tidak ada, Bu. Yang lain lah, masih banyak ini yang lain.
Deviana. Saya, Bu. Deviana ya? Iya, Bu. Oke, silahkan Deviana. Iya, Bu. Yang ketujuh, membuat efek transparansi. Efek transparansi adalah efek yang merubah objek menjadi transparan. Langkah pertama, buatlah sebuah objek yang akan diedit. Pilih Pick Tool, klik pada objek yang telah dibuat. Langkah kedua, pilih Transparency Tool pada toolbox. Langkah ketiga, klik pada sisi kiri objek, lalu tarik ke arah sisi kanan untuk membentuk efek transparansi. Oke, makasih Deviana. 2 poin juga untuk Deviana ya. Jadi efek yang ketujuh, ini efek yang terakhir ya. Kita ingin membuat efek transparan pada objek yang akan kita bikin. Jadi pertama sudah kita bikin objeknya, kita buat objeknya ini persegi panjang, kemudian kita pilih transparansi tool pada toolbox. Jadi dia tempatnya beda ya. Dia ini bentuknya seperti pipet tetes, ya. Jadi dia memberi warna pada objek, tapi warnanya itu dikurangi. Nah, jadi diperhatikan ketika di toolbox ada namanya transparency tools. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kalian klik. Ini di bawah kan, ini kan lihat warnanya abu-abu full. Kita mau bikin transparansi bagian atas. Jadi ditarik dari tengah sini ke atas. Jadi yang bagian bawah ini masih tetap warnanya, yang transparan ini yang dari sejaknya kita tarik. Nah, itu untuk membuat transparansi. Kalau misalnya kita mau transparansi ke samping, tariknya itu ke samping. Sesuai yang kita inginkan, kita mau transparannya kemana. Ya? Masih ada tambahan untuk transparansi. Ibu guru bacakan ya. Untuk mengubah pengaturan transparan objek di CorelDRAW, kita juga bisa menggunakan pengaturan-pengaturan yang sudah saya sebutkan di atas. Atau kita bisa mengubah dengan keinginan kita dengan menyeret tool transparan pada objek yang akan ditransparankan. Nah, di bawah ini ada cara standar. Jadi kalau tadi cara yang kita menggunakan efek, bisa juga kita gunakan cara yang standar. Cara standarnya seperti ini ya. Silahkan kalian pilih, masuk ke toolbox, objeknya diaktifkan, terus pilih linear. Di sini di uniform. Uniform ini ada pilihannya linear. Ini ada macam-macam transparannya. Uniform itu transparannya seluruhan. Kalau radial bentuk transparannya, radial itu lingkaran. Linear sebagian saja, konikal ini seperti ini kayak tenda. Nah, kemudian untuk tingkat dari level transparan, dilihat gambar di bawah ini. Jadi kita atur tingkat transparansinya. Nah, semakin tinggi nilainya, berarti semakin besar nilai transparansinya. Jadi ini lihat, ada tanda ini. Nanti ketika aktif ini transparan, muncul tool ini di bagian atas. Inilah yang kalian atur. Di sini diatur ke 73. Ini bisa digeser-geser untuk melihat transparansi objek yang akan kita atur. Oke, sampai sini paham, Nak? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, Ibu Guru ada evaluasi. Di sini evaluasinya. Nomor 1, sebutkan 7 fitur efek dalam manipulasi gambar. Sudah tadi ya? Ibu Guru sudah sebutkan semua ke-7-7-nya? Ya, Bu. Kemudian yang kedua, kalian jelaskan masing-masing fitur tersebut. Minimal apa fungsinya itu fitur. Nah, ini dikerja sekarang waktunya Bu Guru jam 8.42. Itu karena kita selesai 9.15, waktunya Bu Guru kasih waktu 30 menit. Nah, silahkan tulis di buku, terus itu difoto. Ya, Ibu Guru akan membuatkan kalian Google Form untuk mengumpulkan tugas ini. Ya, di sini Ibu Guru bikinkan pertanyaan di Google Form saja ya.
Nama, silahkan dijawab di ini ya, di kertas baru difoto. Tuliskan 7 fitur efek manipulasi gambar. Nah, kalian yang tidak mencatat tadi, Ibu Guru sudah siapkan materinya di Google Classroom, bisa dibuka. Tugas ini waktunya sampai jam 23.59 sebentar malam. Jadi kalau mau kerja sebentar silahkan, mau kerja sekarang juga silahkan. Ada pertanyaan? Bu Guru, Iya. Reza Dwiswanto izin lagi sakit, Bu. Apa Wiwin? Reza Dwiswanto. Bu Guru tulis ya. Reza izin, sakit. Siapa lagi tadi yang sakit? Ada tadi itu yang pertama, siapa itu? Aisyah Putri berduka. Oh, Aisyah izin. Siapa lagi? Konfirmasi memang ke Ibu Guru. Ya, ini Bu Guru buatkan tugasnya. Nanti kalian itu kumpulnya di sini. Ibu Guru bagi juga di kolom chat ya. Ini kalau mau kerja sekarang, kalau mau kerja nanti Ibu Guru letakkan di sini ya. Ibu Guru tugasnya taruh di tugas 1 ya. Tugas 1 DDG pertemuan 1 tanggal 15. Adanya itu 3.7. Adanya Oke ya, sudah ada ini absennya, ada tugas. Ini materi ya. Materi hari ini Bu Guru sudah post, jadi kalian bisa lihat jawabannya di situ. Nah, tugas ini Bu sama anak Photoshop. Untuk Photoshop, Ibu Guru akan explore dulu, Ibu Guru cari ya. Kalau misalnya ada yang pakai Photoshop, Ibu Guru kan belum buka-buka Photoshop, apakah di Photoshop bisa digunakan fitur-fitur ini? Nanti kalau bisa, Ibu Guru akan bagikan materinya di Google Classroom, supaya kalian yang mau menggunakan aplikasi Photoshop, boleh menggunakan aplikasi itu, tapi kita tidak boleh keluar dari tujuan utama kita itu mempelajari tentang fitur efek, ya. Reza sakit, Photoshop, saya Arifun bin Zani, Ibu Guru. Ibu Guru nanti absen ulang ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, absennya kapan? Absennya di mana, Bu? Siapa yang absennya di Google? Ini Ibu Guru kirim absen ya. Ibu Guru taruh link absen itu di kolom chat, silahkan absen. Ini Ibu Guru taruh di kolom chat absen hari ini, silahkan mengabsen yang belum absen. Yang sudah absen ya sudah. Ini Bu Guru sudah lihat ada 18 orang yang absen. Tiara, Andre, Wasarni. Ibu Guru kelihatan tidak layarnya Ibu? Kelihatan, Bu. Yang baru absen di link absennya Bu Guru itu Widya, Alifa, Iksan, Fausul Kabir, Juvita, Polonia, Fauzan, Asya, Awal, Deviana, Wasarni, Andre, Tiara. Yang belum absen, silahkan Ibu Guru sudah bagi link absennya di kolom chat. Silahkan kalian mengabsen, karena Ibu Guru absennya ada juga Ibu Guru siapkan absen tulis.
Ya, jangan sampai ibu guru lupa. Ada juga absen yang secara digital. Ya, sebentar kita absen foto lagi supaya jangan sampai ada yang terlupa. Kasihan dia sudah hadir baru ibu guru tidak kasih hadir, bisa-bisa tidak naik kelas padahal ibu guru yang salah. Oke, sudah. Ibu guru mau absen ulang ya. Ahmad Maulana. Hadir, Bu. Oke. Alifah. Hadir, Bu. Andre. Hadir, Bu. Apolonia. Hadir, Bu. Arifin Tus. Hadir, Bu. Asya. Hadir. Awal. Hadir, Bu. Viviana. Hadir, Bu. Usul Kabir. Usul Kabir. Hadir, Bu. Hadir. Yuvita. Muhammad Fauzan. Hadir, Bu. Oke, Tiara. Hadir, Bu. Nur Iksan. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Selomita. Selo. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tiara sudah, Wasarni sudah. Oke. Semuanya ada 21 orang. Nah, Ibu Guru minta sebelumnya diaktifkan dulu semua kameranya. Ibu Guru mau ambil print screen gambar kalian. Aktifkan dulu semua kameranya. Semuanya. Satu kali lagi ya. Oke, makasih. Untuk tugasnya, Ibu Guru mau kalian mengerjakannya sekarang, ya. Nanti Ibu Guru bagi juga di, coba ya Ibu Guru lihat dulu. Linknya tadi yang ini ya. Ini tugasnya Ibu Guru bagi juga ke WhatsApp. Tapi kalian lihat saja di Google Classroom ya. Nggak usah Ibu Guru bagi di WhatsApp. Kalian lihat saja di Google Classroom, di situ sudah ada tugasnya dan silahkan kalian kerja. Nah, untuk tugasnya ini, waktunya sampai jam 23.59 sebentar malam. Ya. Jadi misalnya ada yang mengerjakan besok baru dia kumpul, itu Ibu Guru kurangi 1 poin. Besoknya lagi, jadi Ibu kurangi 2 poin. Setiap hari 1 poin Ibu Guru kurangi. Jadi supaya Ibu Guru berharap tugasnya itu jangan ditumpuk. Ini kan tugasnya tidak susah ya. Gampang ya tugasnya. Jadi cara kerjanya, tugasnya itu, tutup ya. Ini kalian tulis tangan dulu. Tulis pakai pulpen jawaban kalian. Terus itu difoto jawabannya. Jadi bentuknya image. Ya. Supaya Ibu Guru lihat. Mana ini? Ini kita pakai upload foto. Jadi semua foto. Jadi kalian menjawab itu dalam bentuk boleh gambar, image, dokumen, PDF. Iya. Oke. Sudah tersave ya. Tugas 1.
PDP. Pertanyaan sampai sini, Nak? Adakah pertanyaan? Ada? Jadi tulis nama kalian, 7 efek yang sudah kita pelajari, dan ini penjelasannya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Kayaknya enggak ada, Ibu. Ada nih. Nah, sekarang Ibu Guru mau kasih poin 5 bagi siapa saja yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi kita hari ini. Sebutkan saja 7 fitur. Nah, itu Ibu Guru sudah kasih 5 poin. Adakah kalian ingin mendapatkan 5 poin? Jadi bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Ibu Guru kasih 5 poin. Ayo, siapa yang mau dapat 5 poin? Nggak ada? Tadi Bu Guru bilang kalau sebelum belajar disiapkan alat tulisnya supaya kalian itu bisa ini baca tulisan. Nggak ada yang mau menyimpulkan? Nah, kalau tidak ada, Bu Guru yang simpulkan ya. Nah, jadi hari ini itu kita mempelajari fitur efek untuk memanipulasi gambar. Ada 7 yang kita pelajari. Yang pertama, efek blend untuk mengisi ruang kosong bentuk 3D pada 2 objek yang telah dibuat. Yang kedua, efek kontur, memberi bagian yang sama dengan ukuran yang resolusinya sebanding dengan objek asli. Yang ketiga, efek distort, merubah bentuk objek asli menjadi abstrak sesuai dengan keinginan. Yang keempat, efek drop shadow, memberi bayangan pada objek sesuai pengaturan arah datangnya cahaya. Yang kelima, efek envelope, menyunting objek yang telah dibuat. Yang keenam, efek extrude, membuat suatu objek menjadi 3D sesuai dengan dimensi yang dapat kita atur. Dan yang terakhir adalah efek transparansi, merubah objek menjadi transparan atau tembus pandang. Oke, gampang ya hari ini pelajarannya ya. Gampang ya? Halo? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu, gampang, Bu. Tugas kalian, tugasnya itu yang ini ya. Nah, tugasnya yang ini, 1, sebutkan 7 fitur efek dalam manipulasi gambar. Dan yang kedua itu kalian jelaskan masing-masing fitur efek tersebut. Terserah kalian bagaimana kalian cara menjelaskannya. Mau tulis saja pengertiannya, mau pakai caranya, terserah kalian. Ya. Nah, oke, Ibu Guru rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Minggu depan itu akan presentasi tiap kelompok. Ya, apa yang dipresentasikan? 7 efek tadi. Jadi Bu Guru ulang kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Asia. Kelompok 2 Ahmad Maulana. Kelompok 3 Alifa. Kelompok 4 Arif. Kelompok 5 Andre. Kelompok 6 Deviana. Setiap kelompok itu minimal terdiri paling sedikit 2 orang. Sebanyak-banyaknya 5 orang. Jadi kan kalian ada 3, 4. Oh, boleh 6 orang ya. Jadi silahkan yang tidak punya komputer datanglah ke rumah teman-teman yang Ibu Guru sebutkan namanya. Karena kalian akan mengerjakan tugas kalian meminjam komputer teman kalian. Tapi ada 1 orang yang presentasi. Misalnya kelompok 1 siapa mau presentasi, hasilnya sendiri silahkan. Nah, nanti minggu depan itu tugasnya per orang. Jadi nanti Ibu Guru bikinkan lagi Google Form untuk misalnya efek blend atas nama Tiara. Jadi dia masukkan gambarnya, objek sebelum diberikan perlakuan, diberikan efek, dan setelah dikasih efek. Dimasukkanlah di situ tugasnya. Jadi dia bentuknya berupa gambar. Jadi Bu Guru lihat, oh ini tugasnya sudah diselesai, sudah dikerjakan. Ya, sebisa mungkin kerja sendiri. Kalian kan nggak susah, nah. Ini gampang. Tinggal di klik, 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 klik.
selesai. Oke, ada pertanyaan di sini? Udah lagi, Bu. Oke, Pak Uzan, aman ya? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu guru berharap walaupun kita belajarnya daring, kita berada di tengah pandemi, kalian itu tetap semangat untuk belajar. Kemudian jangan lupa 3M. Rajin pakai masker. Kalau keluar rumah, misalnya suka nongkrong-nongkrong, nongki-nongki di jalanan, jangan lupa pakai masker. Kemudian yang kedua, jangan lupa cuci tangan. Nah, yang ketiga, jaga jarak. Ya. Nah, sekedar informasi, ibu guru sekarang itu, ada yang tahu ibu guru di mana? Enggak, Bu. Enggak ada? Enggak ada yang tahu ibu guru di mana? Nah, ibu guru ganti Di rumah. Di rumah. Nah, ibu guru ini stop presenting ya. Supaya kalian tahu ibu guru, kelihatan ya muka ibu. Nah, ibu guru ini ganti layarnya supaya kalian lihat ibu guru ini ada di mana sekarang. Kelihatan ibu guru di mana sekarang? Di rumah, Bu. Rumah sakit. Di rumah sakit. Iya. Ibu guru sekarang ada di rumah sakit ya. Mana itu? Kenapa bisa, Bu? Ya, ini lihatannya ibu guru. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, ibu guru ini adalah salah satu pasien COVID. Ibu guru kena COVID 1 bulan lalu. Ibu guru sudah 1 bulan isolasi di rumah dan minggu kemarin ibu guru harus mesti masuk rumah sakit. Ibu guru ini baru dibuka infusnya kemarin. Ibu guru sudah 5 hari diinfus. Ibu guru itu tetap semangat mengajar kalian supaya kalian tetap mendapatkan ilmu. Jadi ingat bahwa virus itu berada di tengah kita. Kalian harus selalu jaga diri supaya virus itu tidak kena kalian, ya. Jadi ibu guru berharap kalian itu tetap semangat belajar. Ingat kalau keluar rumah selalu pakai masker karena kita tidak tahu itu virus tidak kelihatan. Dia tidak ada wujudnya. Kita tidak bisa lihat. Itu bisa saja masuk ke tubuh kita. Misalnya kalau seperti usia kalian itu usianya kan kuat-kuat imunnya. Tapi kalau misalnya kalian dalam kondisi drop terus virus masuk itu bisa kalian jadi sakit. Jadi ibu guru berharap kalian semua sehat dan semua bisa naik kelas, ya. Oke, ibu guru tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru berharap tugasnya dikerja, jangan sampai tidak dikerja ya. Materinya ibu guru sudah di classroom, ibu guru buka present ya. Ibu guru sudah taruh materinya itu di Google Classroom. Semua sudah masuk di Google Classroom ya? Kelihatan ya di layar? Google Classroom untuk DDG. Ini Google Classroom untuk DDG ya. Ini sudah ada materinya, pertemuan 1, ini ada absennya, dan ini ada untuk tempat taruh tugas. Jadi silahkan kalian mengerjakan tugasnya. Saya harap kalian semua bisa, tidak ada masalah dalam memanfaatkan aplikasi yang Ibu sudah berikan. Jika ada masalah silahkan tanyakan di grup WA ya, jangan jawab Ibu Guru. Supaya pertanyaan yang sama untuk teman yang lain itu bisa terjawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya kalian. Ibu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait.